saudara semuanya. Puji Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah memanggil murid-muridnya, memanggil setiap orang yang dia pilih. Ya. Ketika pertama kali sejak dia dibaptis oleh Yohanes, sejak saat itu dia pergi mengabarkan Injil Kerajaan Surga. Ya. Setelah Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk dibaptis, dia mulai langsung mengerjakan pekerjaan yang Bapa kehendaki. Coba kita lihat terlebih dahulu di dalam Yohanes 1 ayat 29. Ya, Yohanes 1 ayat 29 kita akan membacanya sampai 43. Pada keesokan harinya Yohanes melihat, di sini Yohanes membaptis ya. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu yang mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus, dan Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Ya, sampai situ. Ketika Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis, kita tahu hubungan Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus adalah masih ada sepupu ya, karena ibu daripada Yohanes Pembaptis adalah saudara sanak daripada ibu. Tetapi Tuhan Yesus sendiri ya, secara ilahi dia tidak ada hubungannya dengan Yohanes Pembaptis. Ya. Oleh karena itu Yohanes katakan di sini, "Aku tidak mengenal dia. Pada mulanya aku tidak mengenal dia. Aku tidak mengetahuinya. Tapi dia yang mengutus aku, yaitu Allah Bapa yang mengutusnya, supaya membaptis dengan air." Dan dikatakan ketika dia melihat
Kalau nanti kamu melihat ada roh Allah turun atas seseorang dan tinggal, itulah anak Allah. Mulai ketika dia sudah dilahirkan, dia membuka jalan bagi Tuhan Yesus. Bertobatlah, bertobatlah. Dia berteriak-teriak demikian. Dan banyak orang yang bertobat, semua diajarkan. Dia mendapatkan hikmat dari mana? Dari Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun dia, Roh Kudus yang mengajar kepada dia untuk memberitakan tentang Yesus Kristus, untuk membuka jalan bagi Yesus Kristus datang. Ya. Semua orang akhirnya apa? Banyak yang bertobat, dibaptis air oleh Yohanes, dan mereka mengikuti Yohanes, menjadi murid daripada Yohanes. Sampai suatu saat ketika pada waktunya yang sudah ditentukan oleh Bapa, Yesus datang kepada Yohanes. Dan ketika Yohanes melihat Yesus, dia melihat roh Allah turun atas orang itu. Maka dia langsung mengidentifikasi itu adalah anak Allah. Lalu Tuhan Yesus berkatakan bahwa dia harus membaptis Tuhan Yesus. Ya, akhirnya dia membaptisnya. Dan pada saat itu dia mendengar dan melihat kembali, roh Allah itu turun atasnya. Roh itu turun atasnya dan seperti burung merpati, dan tinggal di atas Yesus Kristus. Dan dia tahu itulah ada anak Allah. Tapi dia tetap mengatakan bahwa aku tidak mengenal dia. Aku tidak mengenalnya. Tapi aku cuma tahu kalau ada dikatakan yang mengutus aku. Kalau ada ngelihat roh Allah turun seperti burung merpati di atas seseorang, itulah anak Allah. Tapi aku tidak kenal. Ya, perkataan dari Yohanes Pembaptis ini ayat 33. Aku pun tidak mengenalnya. Huruf besar, mengenalnya Tuhan Yesus. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman padaku, jika engkau melihat roh itu turun atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan akhirnya sudah dibaptis. Kemudian besoknya Yesus datang lagi. Dan ada murid-murid Yohanes. Dan ketika melihat Yesus, roh Allah itu tetap ada di atas dia. Makanya si Yohanes Pembaptis ini bisa berkata, itu anak Allah. Dan ketika dia berkata, itu anak Allah, murid-muridnya ini mendengar. Dan ada 2 orang muridnya yang mendengar perkataan itu anak Allah, langsung meninggalkan Yohanes Pembaptis dan mengikuti anak Allah tersebut. Ya, siapa dia? Andreas. Satunya tidak diketahui. Tapi barusan ketika Andreas bertemu dengan Simon yang ada saudaranya, baru diberitahukan bahwa kami sudah menemukan siapa Mesias itu. Dan mengikutlah mereka kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkata demikian juga kepada Filipus, ikutlah aku. Di sini saya mau sampaikan ketika Yohanes Pembaptis, waktu masih di kandungan ibunya sudah ditentukan, sudah dipilih dari awal untuk dilahirkan, untuk membuka jalan bagi Mesias itu, yaitu Yesus Kristus. Tapi ketika dia lahir dan ketika dia melakukannya, dia tetap tidak mengenal Mesias itu. Namun ketika dia melihat bahwa roh Allah turun atas Yesus, dan dia tahu itu anak Allah, tetapi dia menolak untuk mengikut Yesus. Dia tidak mau mengikutinya, tapi murid-muridnya mengikutinya. Dia tetap meneruskan ministrinya dia. Dia tetap meneruskan pelayanannya dia. Dia tetap meneruskan mengabarkan Injil. Injil yang mana? Hanya bertobatlah, bertobatlah. Dibaptis air. Tapi setelah Yesus dibaptis, dia langsung berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya, dan semua orang bertobat, termasuk murid-murid yang dia panggil ini. Ikutlah aku, ikutlah aku. Ya. Kemarin kita sudah baca, sekali lagi kita baca dalam Yohanes 21 ayat 18. Yohanes 21 ayat 18.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan kau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Dan sesudah berkata demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, perkataan ikutlah aku di sini dengan yang waktu pertama kali ketika Petrus sedang bekerja, kemudian dipilih, dipanggil untuk mengikuti Yesus menjadi rasul yang pertama kali. Ikutlah aku. Ada perbedaannya. Yang kemarin yang pertama, ikutlah aku, kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Tetapi dikata ikutlah aku di sini setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Dan dia berkata khusus memang pada Petrus, tapi murid-muridnya yang lain juga mendengarkannya. Bahwa ikutlah aku. Dia menyampaikan bahwa bagaimana kamu Petrus, hidupmu waktu muda, kamu bebas. Waktu muda kamu pergi sesukamu, ikat pinggang sendiri, semua jalan kemana-mana. Tapi kalau kamu sudah tua, kamu tidak akan bebas lagi. Tanganmu diikat, dan kamu akan dibawa ke tempat di mana kamu tidak kehendaki. Ketika kamu masih muda, ketika kamu masih bebas, kamu sekehendak hatimu, suka-sukamu. Tapi ketika kamu sudah dewasa di dalam kerohanian, tanganmu menjadi terikat. Kamu tidak akan menjadi bebas. Kamu tidak akan bisa pergi ke tempat kemana-mana kamu sukai. Bahkan kamu akan dibawa ke suatu tempat di mana tempat yang tidak kamu sukai. Itu dipanggil, dipilih ketika Tuhan sudah dibangkitkan. Dinyatakan hal tersebut kepada Petrus bukan pertama kali waktu Tuhan memanggil dia ketika dia menjala ikan. Tapi hal ini disampaikan setelah Yesus mati di atas kayu salib dan setelah Yesus bangkit. Berarti Petrus dibawa naik level, ditingkatkan, manusia rohaninya ditingkatkan, naik lagi. Bukankah selama ini Petrus sudah mengikuti Yesus? Tapi Yesus memperjelas lagi, bahkan Yesus memperjelas lagi dengan ikutlah aku. Dan ketika dia berkata ikutlah aku, itu menjelaskan bahwa ikuti kehidupanku, ikuti, jalani kehidupan yang aku jalani. Bahkan ketika yang aku lalui dalam kematian pun, kamu harus mengikutinya. Itu yang dia sampaikan. Arti dari kata ikuti, ikuti seluruh kehidupanku. Ikuti waktu aku hidup, jalurnya ketika aku hidup, ikuti. Sama waktu ketika Tuhan Yesus berkata kepada dia juga, dan juga kepada orang-orang yang lain pada saat itu yang banyak dan murid-muridnya di dalam, kita buka dalam Markus 8. Kita buka dalam Markus 8. Ayat 34. Nah, ini setelah, baiklah kita akan membacanya Markus 8 ayat 31 aja, supaya semua bisa mendengarkan dan mendengarkan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka,
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, di sini ketika dia berkata setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti Yesus. Mengikut di sini sudah beda lagi. Bukan mengikut yang waktu pertama, tapi mengikut di sini ada jelas, ada ikuti semuanya. Ya, kalau saya membacanya dalam Amplify ya. And Jesus called to him the throng with his disciples and said to them, if anyone intends to come after me, let him deny himself, forget, ignore, disown, and lose sight of himself and his own interests, and take up his cross and join me as a disciple and siding with my party. Follow with me, continually cleaving steadfast to me. Jadi harus join with my party. Jadi dengan kelompoknya. Jadi harus masuk dalam partainya, harus masuk dalam pihaknya. Yang mengikuti, barang siapa yang mau mengikuti Yesus, harus menyangkal dirinya, berkata bahwa aku bukan milikku lagi, disown, dan melupakan segala kebutuhannya, dan tidak memiliki keuntungan pribadi, tidak mencari keuntungan pribadi lagi, sudah tidak ada lagi interest seperti itu, dan memikul salibnya setiap hari. Setiap hari, bukan sekali, setiap hari memikul salibnya. Dan kemudian harus join, harus bergabung dengan partainya, harus menjadi satu dengan pihaknya, berada di pihaknya. Bukan di pihak lain, bukan di pihak musuh, bukan di pihak iblis, tapi di pihaknya. Ya, berada di pihaknya terus menerus. Bahkan kalau di terjemahan yang di Lukas, ya, terjemahan yang di Lukas 9, ketika Tuhan Yesus juga menyampaikan hal tersebut, ya, untuk menyangkal dirinya, barang siapa yang mengikut dia, yaitu Lukas 9 ayat 23, sama. Di terjemahan Indonesianya sama. Lukas 9:23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, mengikut aku ini adalah terus menerus bergantung, mengikuti gaya hidupnya Yesus Kristus yang sudah dia berikan contoh. Ya, di dalam dia hidup maupun kalau dibutuhkan ketika mati. Ya, itu yang dia alami dan lakukan. Dia katakan, mengikuti aku, harus mengikuti Yesus Kristus. Ya. And he said to all, if any person will to come after me, let him deny himself, sama, disown himself, forget, lose sight of himself and his own interests, refuse and give up himself, and take up his cross daily and follow me. Cleave steadfastly to me, conform wholly to my example in living, and if need be, in dying also. Jadi barang siapa yang mau mengikut aku sebagai muridku, ia harus menyangkal dirinya, mengesampingkan kepentingan diri sendiri, memikul salibnya setiap hari, menyatakan kesediaan untuk menanggung apapun yang mungkin terjadi, dan mengikuti aku, percaya kepadaku, mengikuti teladanku dalam waktu aku hidup, jika perlu menderita atau mungkin mati karena iman percayanya kepadaku. Itu arti follow me.
ikutlah aku. Bukan mengikuti cuman dibaptis saja, sampai membaptis orang seperti Yohanes Pembaptis, dan sampai orang-orang yang sudah dibaptis dia mengikuti hanya sampai di situ. Tidak. Tapi mengikuti gaya hidupnya, mengikuti jalannya Yesus. Harusnya Yohanes Pembaptis itu setelah dia membaptis Yesus, dia harus mengikuti Yesus, mengikuti kehidupan Yesus. Muridnya saja mengikuti Yesus. Kenapa dia tidak bisa mengikutinya? Karena dia sudah berkata, aku tidak mengenal dia. Dia cuma bisa melihat apa? Tanda. Nah, hati-hati saudara-saudara. Bila engkau hanya membutuhkan tanda, hanya mencari tanda, beri kami tanda Tuhan, tunjukkan tandamu, tandamu. Saudara akan melihat tanda. Tapi tanda itu bukan berarti engkau mengenal dia. Tanda itu berbahaya. Banyak orang berkata, kasih kami tanda, beri tanda, beri tanda. Tidak. Murid daripada Yohanes, Andreas dan semua yang lain dari jadi murid Yesus Kristus, mereka tidak melihat tanda burung merpati. Burung merpati yang hinggap di atas Tuhan Yesus yang turun tinggal di dalamnya. Hanya Yohanes Pembaptis yang melihat. Yang lain tidak melihat. Tetapi kenapa mereka bisa mengikuti Yesus? Karena ketika Yesus keluar kata, ikutlah aku. Itu adalah word of God. Itu adalah firman dari Allah yang menarik orang itu untuk mengikuti Yesus. Amin. Hari ini kita tidak melihat Yesus Kristus. Saudara semua tidak pernah melihat Yesus Kristus. Tanda saja kita tidak pernah melihatnya. Betul? Secara fisik kita tidak melihatnya. Tapi ada firman yang keluar. Tidak tahu dari mana, tidak tahu lewat siapa. Bapak, Ibu dan saudara semua bisa mendengar firman tersebut. Dan firman itulah yang menarik saudara untuk mengikuti Yesus. Betul? Amin. Kita tidak perlu tanda. Karena tanda-tanda itu bisa membahayakan. Tanda-tanda itu bisa palsu. Buktinya mana? Tandanya mana? Minta tanda, minta tanda. Tapi dengarkan, Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Kalau kita ini orang yang sudah dipanggil, berarti kita sudah mendengarkan suaranya Tuhan. Amin. Kemudian apalagi kita ini orang yang dipilihnya untuk masuk dalam partainya dia, dalam kelompoknya dia, dalam kerajaannya dia. Amin. Bukan kerajaan kegelapan lagi, tapi kerajaan terang. Harus berada dalam pihaknya dia. Nah, ini yang dia katakan kepada Petrus. Yang pada waktu itu ketika Yesus menyampaikan tentang anak manusia, Mesias itu harus mati. Lalu dia menyangkal, dia berkata, tidak Tuhan, tidak akan terjadi. Tidak. Tetapi Tuhan katakan, kamu ini enyah iblis. Dia mengidentifikasi bahwa yang berkata melalui Petrus itu bukan Petrus itu sendiri dan bukan dari Roh Allah, tapi dari iblis yang mau menghalang-halangi Yesus dan yang mau mengelabui Petrus supaya Petrus hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia saja. Dia tidak memikirkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Di dalam kehidupan kita seringkali kita hanya memikirkan apa yang manusia pikirkan. Ya. Kita sehari-hari memikirkan, berpikir hanya manusia kita. Kepentingan manusia kita. Bukan kepentingan daripada Allah Bapa. Nah, ini yang mau setiap hari Tuhan mau apa? Pikul salibmu setiap hari. Karena setiap hari kita ini sering banyak pikiran. Setiap hari kita diperhadapkan pikiran-pikiran. Setiap hari kita harus memikirkan hal ini, hal itu setiap hari. Dari pagi, siang, malam. Banyak sekali yang harus kita pikirkan. Oleh karena itu harus pikul salib setiap hari. Supaya tahu salib itu siapa? Kristus. Berarti setiap hari yang harus kita pikirkan adalah pikiran daripada Kristus. Bukan pikiran manusia kita saja. Bisa ngerti saudara kenapa Yesus katakan pikul salibmu setiap hari. Tidak sekali.
Saudara, hari ini saudara mikirkan ini, ntar siang saudara mikir lagi lain, ntar malam keluar lagi pikiran lain, besok lagi pikiran lain. Diperhadapkan banyak hal yang harus kita pikirkan, betul? Itu yang harus kita pikul setiap hari. Pikul bukan memikirkan, setiap hari kita harus memikirkan semua persoalan, semua pemikiran semua. Tidak. Salib kita harus pikul. Artinya apa? Bukan pikiran kita lagi yang harus kita pikirkan, yang harus kita utamakan. Kita harus mengutamakan pemikiran daripada Tuhan. Secara manusia, Petrus berkata, tidak Tuhan, Engkau tidak perlu mati di kayu salib. Nanti kalau Tuhan Yesus mati, aku ikut siapa? Aku sudah meninggalkan semuanya. Sekarang Engkau sudah tinggalkan semuanya. Pekerjaanku sudah kutinggalkan, rumahku sudah kutinggalkan. Lalu Engkau sekarang mau menyerahkan dirimu, dibunuh dan disalib. Terus sekarang saya ikut siapa? Nah, dia memikirkan secara manusia, kebutuhannya dia. Karena ingat waktu pertama, pengen tahu sih dia tuh rumahnya di mana, tinggalnya di mana, kayak gimana kayanya dia, pekerjaannya apa, punyanya apa. Dicari terus, ditanya terus. Hamba Tuhan ini pekerjaannya apa, punyanya apa, punya harta apa, punya deposito berapa, punya ini apa. Dicari tahu seperti itu. Dan Yesus katakan, ikutlah aku, lihat sendiri di mana aku tinggal. Dan pada suatu saat dia berkata, burung punya sarang, serigala punya liang, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Karena anak manusia tidak bergantung dengan kesaksian manusia. Amin. Anak manusia memiliki kesaksian daripada Allah Bapa itu sendiri. Kesaksian Yohanes Pembaptis yang berkata itu anak Allah, tidak membuat anak Allah ini jadi terkenal. Tidak. Karena anak Allah itu sudah terkenal dengan sendirinya. Tanpa kesaksian seorang Yohanes Pembaptis yang tidak mengikutinya, yang menolak untuk mengikutinya, anak Allah itu tetap dimuliakan pada waktunya. Tapi barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Hal itu sudah dikatakan terus menerus kepada Yesus, kepada murid-muridnya. Mengingatkan terus. Rasul Paulus pada saat itu semua, bukan Rasul Paulus, Petrus, Yohanes semua sudah mendengar hal tersebut. Dikatakan berkali-kali oleh Yesus. Tapi tetap harus disampaikan. Firman Tuhan itu harus disampaikan ulang-ulang, saudara. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Ikutlah aku. Bukan sekali kita mendengar perkataan ikutlah aku, berarti kita sudah jadi Kristen, sudah mengikuti dia. Belum tentu. Sekalipun kita sudah dibaptis, sekalipun kita sudah melayani, sekalipun kita sudah memberitakan Injil, sudah berkhotbah, belum tentu mengikuti Yesus. Makanya Yesus terus menerus berkata, ikutlah aku, ikutlah aku. Karena terbukti Petrus yang pertama itu, wow aku mau ikut engkau, ikut engkau. Ternyata enggak. Kita buka dalam Yohanes 13. Ayat 6. Oke, baiklah kita mundur mulai dari ayat pertama aja supaya kita mengerti apa artinya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus, menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya
lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sampai situ. Saudara, ketika Yesus saat itu tahu waktunya sudah tiba, dia harus kembali kepada Bapa. Dia harus mengajar kepada murid-muridnya, melakukan suatu teladan. Seperti tadi dikatakan kepada murid-muridnya, mengikut aku, mengikuti segala apa yang dia lakukan. Dan saat itu dia mengajar lagi. Suatu custom di Yahudi, setiap orang itu yang datang ke rumah orang, kakinya harus dibasuh. Dan yang membasuh itu biasanya hamba, pelayannya. Kalau ada tamu, ada tempayan, ada air untuk membasuh kaki, dan yang melakukannya itu yang tuan rumah, tetapi pelayannya biasa yang melakukannya. Makanya Yesus tahu itu customnya. Berarti apa? Rendah, menjadikan dirinya hamba. Dia memberikan teladan bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Makanya dia melayani murid-muridnya. Ambil itu baskom isi air, dia mulai membasuh setiap kaki dari para muridnya. Dan sampai di Petrus lagi. Ya. Petrus nih kita tahu, Tuhan jangan, engkau mau membasuh kakiku? Enggak Tuhan, jangan Tuhan, enggak layak, enggak pantas Tuhan. Ya seperti itu. Lalu Tuhan katakan, kamu enggak ngerti apa yang aku lakukan sekarang, nanti kamu akan mengertinya. Kalau kamu tidak aku basuh, kamu tidak akan mendapat bagian, tidak akan mendapat komisi, tidak akan mendapat bagian di dalamku. Ya. Karena kalau tidak dibasuh berarti tidak masuk dalam partainya dia, tidak masuk dalam pihaknya dia. Ya. Berarti kamu nanti gak dapat bagian, gak bisa. Oh, kalau gitu jangan cuma kaki Tuhan, tangan, kepala semuanya Tuhan. Kita pengen dapat bagian semuanya. Nih kita lihat nih, sifat daripada manusia Petrus yang adalah saudara dan saya. Egois, masih memikirkan tadi interest, keuntungan diri sendiri. Oh, share-nya cuman kaki doang, jangan deh tangan dan kepalaku, tambah lagi share-nya. Kalau tadi cuma 30%, sekarang aku mau lebih lagi. Ya, serakahnya ada. Terus tapi Yesus tetap melakukan itu, memberi contoh teladan. Apa? Menjadi hamba, melayani, mengasihi. Ini yang diberikan teladan. Mengikuti aku di mana? Merendahkan diri. Yesus merendahkan diri, merendahkan hatinya. Kalau dia adalah guru dan Tuhan, dia melakukan itu. Kamu, Yesus katakan, adalah muridku, kamu harus melakukan itu. Kamu harus mau melakukan itu kepada orang-orang semua, kepada sesamamu semua. Merendahkan hatimu,
mengasihi. Nah, itu harus kamu lakukan. Dan kalau kamu memahami ini, maka kamu akan berbahagia. Ya, itu adalah gaya hidup yang tadi Yesus ini kan. Nanti akan saya sampaikan apa lagi. Tapi hari ini tentang ini. Dan Petrus di sini tetap tidak bisa menyangkal dirinya. Dia masih memiliki interest, dia masih memiliki kepentingan diri sendiri, dia masih egois. Dia nggak peduli sama teman-temannya, dia sama yang lain bodoh amat gitu kan. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Pokoknya aku dapat bagian nih. Kalau cuma kaki dua kurang deh, tangan dan kepalaku deh, biar dapat bagian lebih banyak. Yang lain biarin kaki doang, aku bisa banyak. Terus seperti itu dia. Berarti dia belum mengikuti Yesus. Makanya diulang lagi sama Yesus. Dia belum mengikuti Yesus. Selama ini hanya mengikuti jalan lihat itu aja. Tapi sifat, karakter, kehidupan Yesus belum diikuti oleh Petrus. Dia hanya ngelihat keuntungan apa. Dapat apa aku? Dapat apa aku? Dapat bagian apa aku? Dikasih apa aku? Aku mengikutimu, kerja mengikutimu. Dapat apa aku? Dapat apa? Banyak orang terus seperti itu. Termasuk adalah rasul-rasulnya ini, yaitu Petrus. Sampai kita coba lihat di sini. Loncat aja di ayat yang 34. Tetap di Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ayat 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya. Ini Petrus sebagai suatu simbolik ya kali ya, kayak kita ya. Manusianya kayak kita banget gitu ya. Banyak omongnya. Omongnya gede. Wow, aku akan ikutimu, aku akan melayanimu, saya akan melayanimu Tuhan, ikuti engkau kemana saja kau pergi, aku ikut Tuhan. Tapi Tuhan katakan kamu tidak bisa mengikuti aku sekarang, karena Yesus mau pergi apa kemana? Bukan menyerahkan, dia mati di kayu salib. Yang mana hal itu tidak bisa dilakukan orang lain kecuali Yesus Kristus. Sekarang kamu tidak bisa mengikuti aku, tapi kelak nanti, yaitu setelah Tuhan Yesus bangkit, dia berkata tentang kematian daripada Petrus. Kamu akan mengikuti aku. Tuhan, nyawaku pun aku serahkan semuanya. Saya akan melayani Tuhan selama-lamanya. Saya akan melayani di menara doa selama-lamanya. Push. Ketika masalah terjadi, mana? Ya kan? Seperti Petrus, bukan. Aku bukan dari dia, aku bukan dari kelompok dia, aku bukan dari orangnya dia. Sudah menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Gitu mau menyerahkan nyawanya. Dan Tuhan menegur, memperingati Petrus. Makanya ketika di dalam Yohanes 21 itu, Tuhan Yesus mempertegas lagi. Diingatkan lagi. Ikutlah aku. Kamu harus mengikuti aku. Dipertegas, bukan cuman ikutlah aku, tapi kamu harus mengikuti aku. You must follow me. Setelah Yesus bangkit, Petrus yang tadinya tahu, wah gini, dia juga sadar dia menyangkal Tuhan. Tapi masih juga belum sadar. Terus menerus. Makanya Tuhan terus mengajar kepada Petrus. Kalau waktu muda masih berapi-api,
masih bersemangat, itu kamu pergi kemana-kemana kamu suka. Oh, pergi ke sana kemana suka-suka. Tapi nanti kalau kamu sudah dewasa dalam roh, kamu tidak akan bisa kemana-mana. Ikuti aku, ikuti gaya hidupku. Tuhan sudah ngomong demikian loh. Dia masih ada kepentingan diri sendiri. Masih ada iri hati egoisnya. Masih melihat temannya. Nih, dia ini gimana nasibnya? Yaitu tentang Yohanes. Dia pengen tahu, Tuhan, apa yang terjadi dengan dia? Dan Tuhan katakan, bukan urusanmu, tapi kamu ikut aku. It's not your business, but you must follow me. Jangan ngurusin dia. Aku ini berkata kepada kamu, kamu harus ngikut aku. Kalau memang aku kehendaki dia masih ada ketika aku datang, itu bukan urusanmu. You must follow me. Mengikuti Tuhan. Ketika kita mengikuti Tuhan, itu mengikuti semuanya, saudara. Bukan cuma mengikuti sampai dibaptis, sampai duduk di gereja, sampai pelayanan asyir, pelayanan mimbar, pelayanan musik, pelayanan WL, semuanya. Tapi tidak mengikuti sifat karakternya, tidak mengikuti pola pikirnya. Itu bukan mengikuti Yesus. Apalagi mengikuti menderitanya. Oh, jangan, ditengking itu penderitaan semua. Masalah-masalah ditengking semua. Semuanya ditengking. Pokoknya gak enak-enak ditengking. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ditengking semua. Bagaimana bisa? Sedangkan Yesus berkata, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkal dirimu. Disown. Tidak memiliki lagi. Ini bukan milikku. Tubuh ini bukan milikku. Ini miliknya Allah Bapa. Ini bait Allah. Tidak ada kepentingan lagi. Tidak mencari keuntungan pribadi lagi. Dan memikul salibnya setiap hari. Pikul salib itu kayak gimana? Pikul salib itu di sini loh. Ini pikiran nih. Setiap hari ini harus pikul salib. Karena ini selalu iblis masuk di sini. Iblis selalu mengocoh kita tuh di sini, di pikiran kita. Makanya kita harus setiap hari pikul salib kita. Cross artinya apa? Mati. Matikan kedagingan kita. Matikan terus pikiran kita. Matikan supaya pikiran Kristus yang hidup. Supaya roh Allah itu yang hidup setiap hari. Setiap hari. Kalau kita memikirkan pikiran kita, kita mau yang enak-enak kayak Petrus tadi, kayaknya rohani banget. Tuhan kok gak akan mati, Tuhan kok Allah tidak akan diizinkan oleh Allah Bapa. Gak akan Tuhan, gak akan. Orang yang sudah diberkati Tuhan, yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus, tidak perlu menderita, tidak perlu, tidak ada. Itu pikiran daripada iblis. Sedangkan Yesus sendiri memberikan teladan. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dia memberikan teladan bahwa anak manusia datang harus menderita. Dan barang siapa yang mau dipermuliakan dengan Kristus Yesus harus mengalami penderitaan yang sama dengan Kristus Yesus. Makanya dia berkata, menegur sekali lagi kepada Petrus dengan tegas. Dan bertanya, apakah kamu mengasihi aku? 3 kali. Ya, aku mengasihimu Tuhan, kau tahu. Gembalakanlah domba-dombaku. Kasih makan domba-dombaku. Tanya lagi, apakah kamu mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihimu. Pelihara domba-dombaku. Tanya lagi, apakah kamu mengasihi aku? Nangis dia. Yang pertama jawabnya spontan. Yes, I love you. Yes, I love you. Jawab yang ketiga harus dengan air mata. Dengan tindakan dalam kehidupan. Itu yang dialami Petrus. Kita seringkali jawab Tuhan spontan. I love you. I love you Jesus. I love you.
Tapi giliran kena ada masalah, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan terjadi? Salah apa Tuhan? Kenapa Tuhan? Betul nggak? Why Lord? Why Lord? Gitu kan? Kok nggak spontan waktu I love you, I love you. Do you love me? I love you. Do you love me? I love you. Yang ketiga harus dengan air mata. Jawabnya harus dengan air mata. Berarti Yesus tanya lewat apa? Bukan dengan perkataan lagi. Do you love me? Lewat peristiwa dia bertanya kepada kita. Lewat penderitaan dia bertanya pada kita. Lewat kesesakan dia bertanya kepada kita. Saudara pikir saudara menantikan suara yang audible berkata, do you love me? No. Dia akan bertanya kepada setiap dari kita orang pilihannya untuk naik lebih tinggi lagi. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi dia? Tidak dengan suara audible, tapi dengan peristiwa. Sakit dengan peristiwa, kesesakan dengan peristiwa, ditikam orang dengan peristiwa, dikhianati orang seperti dia mengalami dengan peristiwa apa? Ditinggalkan dengan peristiwa apa? Tidak punya apa-apa seperti dia di kayu salib. Nothing. Satu baju kain aja tidak ada dia. Di situ juga Bapa bertanya kepada anaknya, do you love me? Tapi anak ini tetap mengasihi Bapa itu. Makanya dia bertanya 3 kali sampai harus menyucurkan air mata. Si Petrus menjawab. Kepada kita juga saudara. Dia tidak bertanya secara audible begini, tapi lewat peristiwa yang mampir lewat dalam kehidupanmu. Are you still love me? Do you still love me? Sudah gak bisa spontan jawabnya. Nangis dulu, Tuhan, nangis dulu. Nangis dulu. Keluar air mata dulu. Sudah mengalaminya? Kalau engkau mengalami, engkau mengeluarkan air mata. Lewat penderitaanmu, lewat peristiwa, disakitin orang, ditusuk orang, dikhianati orang yang terdekat denganmu, dimanfaatkan dengan orang yang terdekat padamu, dan ditinggalkan. Kau menangis, tapi coba dengarkan, buka telingamu lebih lagi. Tuhan Yesus sedang bertanya kepada engkau, apakah engkau mengasihi aku melebihi dari segala semuanya ini? Amin. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya? Sama. Dia tetap bertanya 3 kali kepada kita, saudara. Sampai hari ini, kalau engkau tidak menghiraukan pertanyaannya, dia tetap bertanya terus. Bertanya terus, bertanya terus. Sampai engkau menjawab dengan tindakan di dalam kehidupanmu. Sampai engkau menjawab, yes Lord, I will follow you. Aku akan mengikuti setiap apa yang kau kehendaki. Aku akan mengikutinya. Dengan air mata, dengan apapun aku tetap mengikutimu. Sekalipun kau tidak menolong aku, sekalipun kau tidak menolong aku tetap mengikutimu. Itu yang dilakukan Yesus kepada Bapa ketika dia berkata, Eli Eli lama sabachthani. Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Dia tidak ditolong oleh Bapa. Yesus di kayu salib tidak ditolong oleh Bapa. Tapi bukan berarti Bapa tidak mengasihi Yesus. Justru Bapa memuliakan Yesus. Dan dengan penderitaan Yesus di kayu salib itu,
Bapa menarik orang banyak di seluruh ujung dunia, menarik datang kepada Yesus Kristus. Yesus pun berdoa 3 kali memohon kepada Bapa, kalau boleh lewat ini semua, lewat. Dia menyampaikan hal ini, kehidupan Yesus ini yang dia mau sampaikan. Kamu harus mengikuti kehidupanku ini semua. Garis jalurku ini harus kamu ikuti. Kalau kamu mengasihi aku, kamu harus mengikuti jalur garisku ini. Ketika ditinggalkan sendiri, ketika ditusuk, ketika dicambuk, ketika diolok-olok, ketika dihina, ketika ditendang, dan 3 hari dia dalam maut, mati, seakan-akan kita mati, tidak ada kegerakan, tidak ada apa-apa, terkubur, tidak ada nama, tidak ada pemati. Harus ikut penderitanya Yesus dan harus ikut matinya Yesus, supaya pada hari yang ketiga dia bangkit dan kita dibangkitkan bersama Kristus. Amin. Makanya dia tegaskan sekali lagi dengan jelas kepada Petrus, you must follow me. Kamu harus mengikuti gaya hidupku, jalurku, jejakku, jalanku. Kamu harus mengikutinya semuanya. Amin, saudara. Saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan Tuhan akan tetap bertanya loh kepada saudara. Coba dengarkan. Dengarkan dengan telingamu, dengan telinga rohmu. Dia setiap hari akan bertanya, do you love me? Bukan engkau yang berkata pada Tuhan, do you love me Lord? Dia sudah mengasihi kita, saudara. Dengan dia menyerahkan dirinya, menebus kita, dia sudah mengasihi kita. Dia sekarang yang bertanya kepada kita, apakah kita mengasihi dia? Gak perlu jawaban yang spontan. Tuhan gak butuh jawaban yang spontan. I love you Lord, yes Lord, I love you. Makanya ada jawabannya adalah, feed my lamb, gembalakanlah domba-dombaku. Ikuti semuanya. Amin. Jadi saudara, ketika dia berkata, you must follow me, kita harus betul-betul mengikuti jalan hidup Tuhan Yesus. Kalau kita tidak mau menerimanya, mengikutinya dengan menyangkal diri kita tadi, dan memikul salib kita setiap hari, dan mengikuti Yesus, jangan buka jalan sendiri. Jangan seperti Yohanes Pembaptis. Dia buka jalur sendiri. Dia buka jalan sendiri. Tidak ada jalan menuju ke Bapa selain lewat Yesus Kristus. Amin. Dan jalan Yesus Kristus bukan hanya 5 roti 2 ikan 5.000 orang kenyang. Jalan Yesus Kristus bukan orang buta bisa melihat. Jalan Yesus Kristus bukan orang lumpuh bisa berjalan. Jalan Yesus Kristus bukan telinga tuli bisa mendengar. Orang sakit bisa sembuh, bukan hanya itu. Yang mati dibangkitkan, bukan hanya itu. Jalannya Yesus Kristus adalah ketika dia terus mengikuti apa yang dikehendaki oleh Bapa, itu adalah jalannya dia. Amin. Jadi selama kita ikuti jalannya Yesus, berarti kita mengikuti jalan kehendak daripada Bapa di surga. Dan kita akan ke tempat yang tadi Tuhan Yesus Petrus nggak bisa ikut. Yang Tuhan katakan, kamu sekarang nggak bisa ikut aku, nanti kamu bisa ikut aku. Amin.
kita harus ngikutinya dia sekarang. Tapi kalau sekarang kita tidak mau mengikuti jalurnya dia, nanti pun tidak akan bisa ketemu dengan dia, nanti pun tidak akan bisa mengikutinya. Sekarang kita harus mengikuti jalurnya dia dulu. Amin. Sampai nanti dia datang menjemput kita, kita sudah in his path, di dalam jalurnya dia. You must follow me. Mari kita mengikuti.